Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian itu dengan judul eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi perspektif hukum tata negara Islam. Latar belakang judul saya itu adalah secara umum dapat dikatakan sejak awal pesantren ini telah memilih sistem politiknya itu politiknya demokrasi. Menurut pandangan mereka, demokrasi adalah mekanisme politik yang lebih baik dan terpercaya. Kita lihat dari sisi lain fikih siasat disturia. Ini salah satunya adalah bidang siasat tastria, termasuk di dalam persoalan halil wal akdi, perwakilan persoalan rakyat atau enggak yang disebut dengan wakil rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara seperti undang-undang dasar, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. Ibnu al-Asiri dalam kitabnya Al-Kamil fi Tarik menceritakan salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah. Diceritakan oleh Ibnu Atsir bahwa pada harinya wafatnya Rasulullah SAW, orang-orang Ansar bersama mengangkat Sa'ad menjadi pemimpin umat. Walaupun Sa'ad pada waktu itu adalah dalam keadaan sakit. Saat Ubaidillah kemudian berpidato yang isinya mengungkapkan keutamaan orang Ansar dan kemuliaannya serta jasanya di dalam membela Rasulullah SAW. Berita ini terdengar sampai kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar mendatangi rumah Rasulullah SAW. Seiring ceritanya, lanjut cerita, Abu Bakar segera menuju kepada Sayyifah Bani Sa'idah dan ikut pula beserta mereka Abu Ubaidah. Abu Bakar kemudian berbicara pada orang-orang Ansar yang pada akhirnya pembicaraan Abu Bakar berkata, orang Quraisy adalah orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka pada wali dan keluarga Rasulullah dan sanad pahamnya berhak memegang kendali umat Islam Rasulullah SAW. Dan tuan-tuan dari golongan Ansar. Allah telah menjadikan tuan-tuannya sebagai penolong agamanya dan penolong Rasulullah SAW dan kepada tuan-tuan. Rasulullah berhijrah, oleh karena itu dari kami yang jadi kepala negara dan dari tuan menteri-menterinya. Nah, dari situ munculnya adalah sistem ketatanegaraan dan sistem partai politik. Nah, lanjut dalam peristiwa pengangkatan Abu Bakar Khalifah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya Khalifah dipilih dengan cara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat. Yang kedua yaitu yang mengangkat itu para wakil umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada masa itu. Di dalam musyawarah terjadi diskursus atau bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapakah calon khalifah yang memenuhi persyaratan. Yang keempat itu sedapat mungkin diusahakan kesepakatan dan tidak menggunakan casting a vote. Lanjut, di dalam penelitian ini rumusan-rumusannya masalahnya yaitu adalah pertama itu bagaimana eksistensi partai politik di dalam sistem demokrasi perspektif hukum negara Islam. Yang kedua itu bagaimana pandangan demokrasi kepada eksistensi partai politik di Indonesia. Yang ketiga itu adalah bagaimana pandangan hukum tata negara Islam terhadap eksistensi partai politik. Nah, tujuan penelitiannya itu adalah pertama, berdasarkan dengan perumusan masalah dari ini, tujuan penulis ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi perspektif hukum tata negara Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pandangan demokrasi kepada eksistensi partai politik di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pandangan hukum tata negara Islam terhadap eksistensi partai politik. Manfaat teoritis. Ada beberapa manfaat terkait manfaat penelitian. Pertama itu manfaat teoritis. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan guna
menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu tata negara, khususnya kajian tentang eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia, perspektif hukum tata negara Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam bidang hukum tata negara dan dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa, maupun pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup penelitiannya itu dibatasi. Dalam penelitian itu membatasi ruang lingkup agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari kajian. Maka dari itu penelitian membatasi ruang lingkupnya, yaitu terkait eksistensi partai politik dan sistem demokrasi, perspektif hukum tata. Kajian teori yang pertama, landasan teorinya. Di dalam judul ini latar belakang yang melandaskan teorinya itu apa? Yang pertama, hukum tata negara. Ketatanegaraan Islam. Negara Islam adalah negara konsep daulah fiqrah. Perlu kita ketahui, yang lebih menggambarkan doktrin politik dibanding sebagai sains atau ilmu, yang merupakan salah satu pilihan mazhab kekuasaan, mazhab kekuasaan yang ada di dunia seperti sosialisme dan kapitalisme dan nasionalisme dan lain sebagainya. Dengan demikian, negara Islam merupakan rancangan konsep dengan materi-materi dan definisi kekuasaan yang ideal. Negara Islam atau ad-daulah al-islamiyah menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan politik Islam. Sebagai diantaranya menyatakan bahwa negara Islam itu tidak ada baik dalam sejarah maupun kenyataan. Padang ini dipegang padang erat oleh Ali Abdul Ar-Razik dan Fauzi An-Najjar. Nah, dua orang ini itu tidak pernah membentuk negara dan tidak ada negara pada masanya. Muhammad menurut mereka berduanya hanya membawa risalah ketuhanan. Nabi Muhammad pada saat itu tidak membawa terkait konsepan kenegaraan Islam, tetapi di situ membawa risalah-risalah Islamnya saja atau risalah ketuhanannya. Maka bisa dikatakan tindakan Rasul sebagai pemimpin komunitas Madinah, baik dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan upaya perundingan perjanjian, tentunya penentuan perang, dan tidak berarti bahwa beliau adalah seorang kepala negara dan ada negara, melainkan mempresentasikan kepala agama. Terkait dengan asal mulanya negara Islam, hijrah Nabi Muhammad SAW dan dua perjanjian setianya baiat yang diberikan oleh masyarakat Madinah merupakan titik tolak pembentukannya. Dua kejadian tersebut merupakan babak awal perbedaan masyarakat berdasarkan ideologi dan teologi, serta sebagaimana permulaan tegaknya dasar-dasar utama keamanan dan stabilitas di Madinah. Sejak itu pula Nabi Muhammad SAW mulai mendapatkan mandat kekuasaan politik sebagai unsur esensial pembentukan dan sistem kekuasaan. Dalam pengertian modern, negara adalah kumpulan rakyat yang menempati wilayah tertentu, dan kategori negara itu ada yang sudah memiliki 3 unsur. Indonesia merdeka, rakyat mengendalikan pemerintahan itu dengan sistem demokrasi. Bentuknya dalam politik dituntutnya adanya lembaga atau perwakilan rakyat DPR, seleksi mendudukan anggota-anggota lembaga melalui pemilihan umum atau pemilu. Yang ketiga, keberadaan partai politik, lembaga yang mempunyai tugas pelaksanaan dan yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui badan BPR, yaitu Badan Perwakilan Rakyat. Nah, negara di dunia sekarang ini cenderung berdasarkan pada asas demokrasi, walaupun dalam pelaksanaan tentu tidak sama, sehingga negara Republik Indonesia memilih asas demokrasi Pancasila. Kekuasaan negara yang demikian akan benar-benar memancarkan ke bawah sebagai yang mampu memelihara budi pekerti. Kemanusiaan yang luhur tetap harus memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur. Ini terwujudnya Indonesia yang maju atau Indonesia prima maju. Di dalam
kelemahan partai politik. Kelemahan partai politik adanya organisasi itu tentu dapat dikatakan juga mengandung beberapa kelemahan. Di antaranya ialah bahwa organisasi cenderung bersifat oligarkis. Organisasi dan termasuk juga organisasi partai politik kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataan di lapangan justru berjuang untuk kepentingan penguasanya sendiri. Dikemukakan Robert Michaels sebagai suatu besi yang berlaku dalam organisasi bahwa organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihannya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara penerima kekuasaan. Itu salah satu kelemahan dari adanya partai politik. Tentang keorganisasian suatu negara, organisasi itu sendiri disusun agar alat-alat kelompakan negara yang merupakan unsur dalam susunan itu dapat melakukan tugas, hak, bagaimana bentuk negara yang dikehendaki, bagaimana bentuk pemerintahan bagi negara tersebut, bagaimana pembagian wilayah di negara agar kerjasama dan mencapai tujuan itu tersebut. Perkembangan partai politik di Indonesia. Partai politik mempunyai posisi atau status dalam peranan role yang sangat penting di dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubungan yang sangat strategis antara proses-proses pemerintah negara warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasinya atau tidaknya, seperti dikatakan oleh Scott Heather, yang sebetulnya dia mengatakan political parties create demokrasi. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya. Dan Secretary Strait mengatakan pula terkait modern demokrasi is unthinkable except in terms of the practice. Nah, mungkin lanjut kepada partai politik dari masa ke masa. Partai politik dari masa ke masa. Partai politik dari tinjauan demokrasi. Nah, ini nih yang tes. Indonesia pernah mengalami 3 bentuk demokrasi, yaitu demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959, demokrasi terpimpin yaitu 1959 sampai 1965, dan demokrasi Pancasila tahun 1965 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun asasnya demokrasi Pancasila ini dijunjung tinggi, yang paling tinggi. Lanjut kepada apa ya? Bisa dikatakan dalam partai politik dalam sistem partean. Kita bicara soal kekuatan politik dalam sebuah sistem politik. Salah satu kekuatan politik adalah partai politik secara teoritis. Ini dengan kekuatan politik bisa dimasuk dalam pengertian individual maupun pengertian yang bersifat kelembagaan. Dalam arti yang bersifat individu, kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau bagian-bagian yang memainkan peran dalam kehidupan politik dalam organisasi-organisasi yang berkecimpung untuk memenangkan atau mementingkan terkait kepentingannya. Lanjut kepada konsep partai politik. Konsep partai politik umumnya dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok manusia, orang yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai atau cita-cita yang sama atau tujuan yang sama. Fungsi dari partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua itu sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga itu adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Yang keempat itu sarana partisipasi politik. Dan yang terakhir itu sebagai sarana pengatur konflik. Yang masih ada lagi, itu sistem kepartaian. Penelitian yang relevan dan mungkin itu saja. Metode penelitiannya itu adalah jenis penelitiannya untuk pustakaan, sumber datanya itu menulis sekunder, bahan sumber data itu bahan prima, sekunder, dan bahan teknologi. Mungkin kesimpulannya adalah
Mungkin itu saja sebagai penutup. Kesimpulannya, ya kita baca ramai-ramai. Kesimpulannya, setelah melakukan kajian pembahasan permasalahan dengan kesimpulan sebagai berikut: ekstensi partai politik dalam sistem ketatanegaraan dan hukum tata negara Indonesia. Menurut Undang-Undang 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara, akan tetapi partai politik bukan bagian dari alat-alat kelengkapan negara. Hal ini terlihat dari hubungan dan peran partai politik itu sendiri. Menurut pandangan hukum tata negara Islam, keberadaan partai politik di Indonesia adalah boleh atau mubah sepanjang partai politik tersebut memberikan kemaslahatan umat. Secara khusus dalam sistem ketatanegaraan Islam tidak diperkenal partai karena ada lembaga-lembaga tertentu yang diamanahi untuk memilih kepala negara seperti Ahlal Al-Walil Al-Qadi. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Nah, lanjut. Bentuk pemerintahan negara Islam, bentuk suatu negara pada dasarnya memiliki aktualitas secara suatu negara dijalankan oleh para pemegang kekuasaan. Bentuk pemerintahan negara Islam pasca Nabi Muhammad SAW dapat diidentifikasi sebagai pemerintahan syurokrasi, pemerintahan yang menjadi musyawarah atau syura sebagai landasan dan metode pengelolaan negara. Syurokrasi merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan masyarakat dan setiap pengambilan keputusannya dan pelaksanaan setiap program dalam teori ketatanegaraan modern. Di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah di antara kamu dan segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam satu negara Islam, pemerintahan dibentuk secara demokrasi dan silakan berdasarkan konsultasi timbal balik. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 menyatakan, wa'adallahu allazi amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazi min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtadu lahum wala yubaddilanahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafar ba'da zalika faulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Lanjut, yaitu kepada pembahasan syarat orang yang harus dipenuhi dalam calon kepala negara yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara. Memiliki 7 syarat, yaitu pertama, keseimbangan yang memenuhi semua kriteria. Yang kedua, ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan membuat kebajikan hukum. Yang ketiga, panca inderanya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya, sehingga dapat menangkap dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya. Yang keempat, tidak ada kekurangannya pada anggota tubuhnya mengalir untuk bergerak dan cepat bangun. Visi pemikiran baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan penting dengan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan rakyat. Lanjut, hukum tata negara Indonesia. 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain sebagainya diserahkan dengan cara saksama dan temposisikan. Demikian isi proklamasi. Kerja keras dalam usaha pemerintahan kekuasaan mulai itu terus dipikirkan dan dilaksanakan.
bertitik tolak pada saat tanggal 17 Agustus 1945. Kekuasaan telah berada di tangan rakyat Indonesia, dan sekaligus saat itu rakyat Indonesia memegang kekuasaan secara langsung, atau dengan kata lain berlakulah sistem demokrasi langsung. Pada saat sudah berjaya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sistem demokrasi